Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat taklim di mana saja Anda berada, siapa yang tidak kenal dengan Abu Nawas, tokoh jenaka namun syarat dengan pelajaran. Ada satu kisah tentang beliau yang patut kita jadikan iktibar dalam kehidupan sehari-hari kita. Di suatu malam di tengah terang benderang bulan purnama, Abu Nawas sibuk mencari sesuatu di halaman depan rumahnya. Saking sibuknya beliau mencari sesuatu di halaman depan rumah sehingga menarik perhatian tetangganya. Penasaran tetangganya dihampiri Abu Nawas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu Nawas, lah baik. Kelihatannya kau sedang kehilangan sesuatu. Betul. Apa yang sedang engkau cari? Kunci. Kunci? Iya. Boleh aku bantu untuk mencari? Oh, silakan, dengan senang hati. Dibantu oleh tetangganya, dicari di halaman depan rumah, rumput disisir, got ditebalikin, di berbagai sudut dicari, namun lama tak kunjung ketemu. Akhirnya tetangganya penasaran bertanya lagi kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kenapa sih? Benar kuncimu hilang? Ya benar, masa saya bohong? Sudah lama? Sudah dari tadi. Kok nggak ketemu juga ya? Itu dia, saya juga bingung. Dicari lagi oleh mereka berdua. Dengan penuh ketelitian, got dikuras, keset ditebalikin. Di berbagai sudut lagi mereka cari, satu persatu tidak ketemu barang yang dicari oleh Abu Nawas. Akhirnya tetangganya makin nggak sabar dan keki. Abu Nawas, kenapa sih? Recet banget. Beneran kunci kamu hilang? Ya bener, masa saya bohong? Sudah lama? Tadi kan saya bilang dari tadi sudah lama. Kok tak kunjung ketemu? Kita semua sudut kita cari di halaman depan rumah Anda, tapi tidak ketemu kuncinya. Ya nggak tahu saya juga. Sekarang jawab yang jujur, saya mau tanya. Tanya apa? Sebetulnya kunci kamu hilangnya di mana sih Abu Nawas? Nah ini nih, kata Abu Nawas. Kunci saya sebetulnya hilangnya di dalam rumah. Loh, kenapa kunci hilang di dalam rumah? Situ nyarinya di luar rumah. Lah situ ngapain ngikut-ngikutan? Bukan begitu Abu Nawas. Kalau kunci hilangnya dalam rumah, kita carinya di dalam rumah, jangan di luar rumah. Apa saudara, kata Abu Nawas? Bukan begitu mas. Soalnya di dalam rumah lagi mati lampu. Pelitaku habis minyak sehingga gelap, susah kita nyarinya. Kalau di luar kan terang bulan, gampang kita nyarinya. Masya Allah saudara. Kelihatannya cerita pendek ini hanya bernada humor, tapi coba lihat dalam kehidupan realita kita sehari-hari. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar dari dirinya. Banyak orang mencari kebahagiaan pergi jauh hingga ke pesisir pantai, ke gua-gua keramat. Tidak jarang ke gunung-gunung yang berpetuah demi untuk mencari kebahagiaan. Bahkan ada orang yang berani membayar ratusan juta rupiah pergi ke dukun atau paranormal yang dianggap hebat demi untuk mencari kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu ada dalam dirinya. Kenapa dia tidak bisa melihat kebahagiaan dalam dirinya? Karena hatinya gelap. Kenapa hati bisa gelap? Karena dipenuhi dengan berbagai penyakit. Kenapa penyakit bisa menutupi hatinya? Karena kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kurangnya rasa syukur menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Penyakit inilah yang menyebabkan kemudian menjadi gelapnya hati. Kegelapan jiwa ini yang kemudian membuat orang sulit melihat kebahagiaan dalam dirinya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hidup. Kita sering melihat kebahagiaan adanya di orang lain. Kita tidak pernah melihat kebahagiaan pada diri seorang tersebut. Yang bahagia orang terus, kitanya tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena orang itu kurang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas segala nikmatmu, maka aku akan tambah nikmatku. Tapi kalau kalian kufur nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bagian dari azab Allah di dunia bagi orang yang kufur nikmat, dia diberikan hati yang gelap, gelisah, serba kuram, merana, galau, dan penuh dengan khawatir. Sehingga dia tidak bisa melihat kebahagiaan pada dirinya, yang ada hanya orang lain yang bahagia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga kita bisa keluar dari dan dihindari dari keadaan orang-orang yang kufur nikmat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.